sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam Sapaan Rohani Badan Pelaksana Klasis Gereja-Gereja Kristen Jawa Kebumen bersama saya Pendeta Sarwanti dari GKJ Karanganyar. Perkenankan saya mengucapkan Selamat Paskah, kiranya kebangkitan Yesus Kristus senantiasa memberikan sukacita dan kemenangan kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih dan rahmat yang telah Tuhan berikan kepada kami semua dimanapun kami berada. Engkau mengaruniakan kesehatan, juga melindungi kami sehingga kami beroleh keselamatan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau terus memelihara kami sehingga kami mengalami kecukupan atas apa yang kami perlukan. Sungguh Tuhan, kami juga merindukan firman-Mu untuk kami dengarkan, untuk menguatkan iman percaya kami kepadamu. Kiranya Engkau pakai melalui sapaan rohani Babel Kelas Gereja-Gereja Kristen Jawa, Klasis Kebumen, boleh semakin menguatkan iman percaya kami kepadamu dan menjaga kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, supaya senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan 9. Demikian sabdanya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Percuma, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sering melihat toko-toko online, e-commerce, biasanya ada flash sale. Flash sale sering diadakan. Barang-barang yang dijual itu biasanya jauh lebih murah daripada harga yang seharusnya. Namanya juga flash sale, berarti ada ketentuannya. Tergantung kesediaan barang, dan flash sale itu pun juga diadakan hanya beberapa waktu saja, ada terbatas waktunya. Mungkin hanya beberapa menit atau beberapa jam saja, dan harganya murah, jauh lebih murah. Maka ini menjadi suatu daya tarik bagi para konsumen. Cuma tidak banyak orang yang dengan mudah untuk mendapatkannya.
Nah, namanya saja flash sale. Jadi sistemnya siapa cepat dia dapat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya juga pernah mencoba mengikuti flash sale. Ada barang yang saya perlukan dan itu harganya murah. Nah, saya mencoba untuk membeli, ternyata saya gagal. Saya tidak mendapatkan barang yang saya butuhkan. Di e-commerce itu yang mengadakan flash sale. Ya, namanya flash sale. Jadi ya sistemnya siapa cepat dia dapat. Selalu saja keduluan orang lain. Jadi ya saya berpikir, percuma saya mengikuti. Toh orang lain yang dapat duluan toh. Tetapi hal berbeda yang ditunjukkan oleh orang yang sakit selama 38 tahun lamanya dalam bacaan kita hari ini. Ya memang Alkitab tidak menyebutkan secara spesifik dia sakit apa. Tetapi kalau melihat konteksnya, kemungkinan orang ini sakit lumpuh. Kesembuhan yang dari kolam Bethesda juga memiliki sistem siapa cepat dia dapat. Siapa yang terdahulu masuk ke dalam kolam, apapun penyakitnya pasti sembuh. Yang mengalami kesembuhan itu siapa yang paling cepat masuk ke dalam kolam. Begitu malaikat Tuhan masuk ke dalam kolam dan menggoncangkan air dalam kolam itu. Orang yang mengalami kelumpuhan tadi menyadari bahwa dirinya tidak mungkin untuk menjadi yang pertama masuk ke dalam kolam ketika air tergoncangkan. Tetapi meskipun demikian, ia tetap berada di situ. Meskipun demikian, ia tetap menunggu air itu terguncang. Keinginan dan tekadnya yang begitu kuat selalu berusaha itu kemudian membuahkan hasil. Tentu saja hal itu bukan suatu kebetulan ketika ia bertemu dengan Yesus. Seumpama ia berpikir, percuma aku berusaha, percuma aku menantikan goncangan air. Nah, tentu saja ceritanya akan berbeda. Mungkin dia tidak hanya 38 tahun menderita sakit, mungkin sepanjang hidupnya mengalami sakit itu. Umat Tuhan yang terkasih, sikap dan mental orang yang mengalami kelumpuhan selama puluhan tahun ini kiranya menjadi teladan bagi kita. Seringkali ya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan kita hadapi. Kita tidak tahu, tetapi yang perlu kita lakukan adalah melakukan bagian kita dan menyerahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan untuk melakukan sisanya. Do the best, let God do the rest. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kadang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kadang kita tidak tahu apa yang mesti kita ambil keputusan. Tetapi kita tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh mengatakan percuma. Kita harus berusaha. Lakukan sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan dan sisanya biarkan Tuhan untuk melakukan dan menyelesaikannya. Kita memiliki iman dan percaya kepada Tuhan yang sanggup mengubah dari hal-hal yang tidak mungkin dan apa yang kita pikirkan itu menjadi sesuatu yang mungkin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, biarkan kita terus percaya kepada Tuhan, terus beriman kepada Tuhan,
tetapi dalam iman dan percaya kita juga harus melakukan sesuatu yang terbaik sebisa mungkin yang kita lakukan dengan semaksimal mungkin. Kita percaya bahwa Tuhan yang telah bangkit memberikan kemenangan di dalam hidup kita selagi kita juga bersabar untuk menantikan apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita. Kita percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi kita. Seperti penantian orang yang lumpuh selama puluhan tahun tapi tetap berusaha, dan ketika waktunya bertemu dengan Tuhan ia mengalami kesembuhan. Bangunlah dan angkatlah tilammu, dan seketika itu juga ia mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan berhenti, jangan menyerah, karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus juga membangkitkan iman percaya kita, membangkitkan semangat hidup kita. Kiranya kita semua boleh mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kita, kemenangan-kemenangan atas segala apa yang kita hadapi dalam pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau berkenan untuk memberkati kami dengan teladan dari orang yang lumpuh selama puluhan tahun. Keinginan dan tekadnya dalam menantikan kesembuhan, mujizat, kesembuhan akhirnya membuahkan hasil dengan kesabaran dan juga dengan tekadnya. Kiranya teladan ini boleh menguatkan iman percaya kami di dalam kami menghadapi kehidupan ini yang tidak pasti kami ketahui. Ketika kami juga mengalami berbagai pergumulan dan kami mendapati diri kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, ya Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa percaya dan menantikan bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik. Juga biarlah kami tetap berusaha, tetap memiliki semangat, tetap melakukan yang terbaik, dan sisanya biarlah Tuhan yang menyempurnakan dan menyelesaikan. Kami percaya bahwa Engkau melakukan hal-hal yang jauh melebihi apa yang kami pikirkan dan kami harapkan. Sungguh Tuhan, kami memohon perlindungan dan kesehatan daripada-Mu. Biarlah kami semakin dimampukan untuk hidup bersyukur. Biarlah kami dimampukan untuk senantiasa hidup memuliakan nama Tuhan. Bimbing dan sertai kami untuk senantiasa tekun dan taat kepada-Mu. Tekun di dalam merenungkan firman-Mu dan taat di dalam melakukan kehendak-Mu. Berkatilah umat-Mu dimanapun berada, berkatilah dengan kedamaian, kesejahteraan, sukacita, dan keselamatan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati.